Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf, maaf. Apa bau apa ini? Tolong beritahu saya model mobil apa yang cocok untuk keluarga dengan pendapatan tahunan sekitar 2 juta untuk perjalanan mandiri ke Sichuan dan Tibet. Bukankah orang ini yang aku selamatkan hari itu? Benar. Kita keluar saja. Jangan pergi sia-sia, berbahaya, cepat kembali. Bangun. Mobil akan segera tiba. Semuanya tenang sebentar. Semuanya tolong bersikap rasional. Mobil akan segera tiba. Tuan. Tuan, apakah Anda tidak apa-apa? Jangan pedulikan aku. Tuan harus bertahan ya. Kamu cepat pergi. Di sini sangat berbahaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Kamu cepat pergi. Mulai. Sia-sia kamu duluan menenangkan turis. Di sini aku yang bantu. Baik. Maaf. Cepat-cepat. Maaf ya. Apa yang kamu lakukan? Saya datang untuk wawancara. Kamu datang untuk wawancara belum sampai sudah mau pergi. Saya. Masuklah, ayo. Hanya kalian bertiga yang masuk ke babak wawancara kedua. Selamat. Soal wawancara adalah menyelesaikan proposal perjalanan bersama-sama. Sebelum ini, mengapa kalian memilih perusahaan kami? Era internet adalah menghadap individu, dan industri pariwisata juga mengikuti tren ini. Jadi saya ingin mencari perkembangan baru di bidang ini. Saya hanya tertarik. Jadi ingin mencoba. Bagaimana denganmu? Ningxia, kenapa ingin bergabung dengan perusahaan kami?
Karena saya pernah melihat di situs web kalian, 90% topiknya berkaitan dengan cinta. Meskipun saya belum pernah pacaran tapi saya sudah membaca banyak buku dan menonton film tentang itu. Dan saya juga pernah membayangkan seperti apa rasanya jatuh cinta. Saya rasa cinta itu sama seperti bepergian, di mana dua orang menikmati pemandangan di sepanjang jalan, mengatasi kesulitan bersama, dan mencapai tujuan bersama. Saya berharap bisa menjadi pemandu dalam perjalanan romantis ini. Memberikan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena saya punya idealisme dalam bekerja. Jadi saya akan bekerja dengan lebih bersemangat. Kamu berusia 26 tahun. Belum pernah pacaran. Jadi di usia 26 tahun. Belum pernah pacaran, tidak ada pengalaman khusus. Pendidikan rendah, tidak belajar dengan baik. Juga tidak menikmati hidup. Apa yang kamu lakukan selama ini? Hidupmu seperti ini. Masih berani bilang. Kamu akan bekerja dengan penuh semangat. Tidakkah kamu merasa malu? Jangan urusi saya. Cepat pergi sana. Haruskah saya mengungkapkan identitas saya sebagai penyelamat? Mungkin ini akan sangat membantu dalam memperoleh pekerjaan ini. Tidak, saya tidak boleh menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah hal yang ingin saya lakukan. Tidak perlu menggunakan ini untuk meminta apapun. Saya bilang, kenapa kamu melamun? Kamu dengar apa yang saya tanyakan? Saya tidak merasa hidup yang biasa-biasa saja. Ada yang perlu disesalkan. Tapi pekerjaan kami ini membutuhkan seseorang yang punya jiwa petualang. Tapi kalian juga membutuhkan seseorang yang punya pengalaman kerja dan semangat. Pekerjaan kami ini juga membutuhkan seseorang yang berpendidikan. Meskipun kalian tidak memberikan posisi ini kepada saya, tidak seharusnya kalian sembarangan menilai hidup saya. Siapa yang membuatmu punya kebiasaan buruk seperti ini? Senang menyerang orang lain. Apa kamu akan senang jika semua orang yang punya mimpi dimarahi? Kamu perlu ke psikolog, tahu tidak? Tapi pekerjaan kami ini membutuhkan seseorang yang punya jiwa petualang. Tapi kalian juga membutuhkan seseorang yang punya pengalaman kerja dan semangat. Pekerjaan ini masih membutuhkan seseorang yang berpendidikan. Meskipun kamu tidak memberikan posisi ini kepadaku, kamu tidak seharusnya menghakimi hidupku seenaknya. Siapa yang mengajarkanmu kebiasaan buruk ini? Senang menyerang orang lain. Apakah kamu merasa senang setelah mengusir semua orang yang penuh mimpi? Kamu perlu ke psikiater, tahu tidak? Baik. Aku bersedia memberimu kesempatan ini. Aku akan memberitahumu dengan jelas, aku memberimu pekerjaan ini karena aku merasa kamu sangat menyedihkan. Anggap saja aku sedang beramal. Biarkan kamu melihat dunia nyata. Meskipun begitu, kamu masih mau menandatangani kontrak denganku kan? Meskipun aku telah menghinamu. Pikirkan sewa yang harus dibayar akhir bulan. Pikirkan keegoisan yang dibawa oleh pekerjaan ini. Setiap hari bisa masuk dan keluar gedung yang sama dengan kelompok terbaik di kota ini. Memegang secangkir kopi, menggantungkan kartu akses. Masuk dan keluar dengan setelan profesional. Bekerja tanpa harus berdesak-desakan di kereta. Menginap di hotel bintang 5 saat bepergian. Tidak perlu lagi melambai-lambaikan bendera kecil murahan. Membawa sekelompok turis yang hanya mencari masalah dan pelit. Tidak perlu lagi jongkok di tempat wisata yang penuh sesak untuk makan nasi kotak. Jadi memikirkan semua kenyamanan ini yang tidak ada hubungannya dengan idealisme. Kamu masih akan menerima pekerjaan ini. Aku benarkan. Jadi jangan bilang lagi bekerja untuk idealisme. Menurutku semua orang bekerja menggunakan keterampilan profesional mereka yang hebat untuk mendapatkan gaji yang pantas dari bos. Apakah kamu terlalu banyak membaca buku dongeng atau tingkat membacamu hanya sampai tingkat SD saja? Kamu benar-benar membuatku terkesan. Aku belum pernah melihat orang yang penuh prasangka sepertimu. Apakah ini yang kamu sebut dunia nyata? Kamu sama sekali tidak mengerti kesulitan kami. Kenapa kamu begitu kejam? Kejam. Kamu yang tidak tahu diri. Aku menemukan bahwa selain berbicara lancar seperti saat menjadi pemandu wisata, kamu tidak punya kelebihan khusus. Kamu tidak tahu apa itu cita-cita karir. Itu hanya alasan kamu untuk menghindari kegagalan. Biar kamu bisa bertahan, jangan banyak bicara lagi. Tanda atau tidak tanda. Ini kesempatan terakhirmu. Baiklah, wawancara hari ini selesai. Kalian bisa pergi. Setiap orang membuatku kecewa. Bos Sao, dalam berbagai penilaian sebelumnya, Ningxia sudah yang terbaik. Dan sebelumnya bukankah kita sudah membahas masalah pendidikannya? Kamu sudah mengalah. Apakah tadi terlalu keras? Keras sedikit, tekanan saja tidak tahan. Bagaimana bisa bekerja? Orang pertama kali datang wawancara. Bisa bertahan beberapa ronde, denganmu sudah tidak mudah. Kamu tahu kenapa aku benci pendidikan rendah?
Karena menurutku sekolah tidak bisa mengajarkan apa-apa. Aku lebih benci orang yang bilang tidak tertarik, tidak punya bakat, tidak punya keberuntungan. Mereka tidak akan berusaha. Kalau begitu bisa tahan tantangan apa? Dan tadi aku sudah memberinya kesempatan. Bos Sao, kalau begini bagaimana bisa merekrut orang? Tidak merekrut lebih baik daripada merekrut sekelompok orang yang tidak berguna. Qin Hao, kamu brengsek. Kamu yang memaksaku datang. Lihat sekarang aku diusir. Kamu diusir sekarang, senang kan? Sudah kubilang aku lulusan SMK. Bagaimana bisa bersaing dengan orang lain? Benar-benar kamu. Aku kesal kamu bilang begitu diusir. Sudah, aku tidak mau bicara denganmu. Aku tutup dulu. Tidak apa-apa. Lagi pula tidak semua bos seperti itu. Hanya dia yang seperti itu. Tampaknya bos tidak bisa merendahkan kepala. Kenapa luka tidak boleh dibantu? Bagaimana kamu tahu aku luka? Aku cuma nebak. Apakah kamu merasa tadi membuatku menangis? Sekarang aku datang membantu merasa tidak enak. Tapi tidak apa-apa, lagi pula aku juga tidak mau melamar di perusahaanmu. Kamu bukan bosku. Jangan merasa canggung. Kenapa tidak mau? Pakai aku kirim email. Format standar isinya. Kami sudah merekrut karyawan yang paling memuaskan. Sekarang semuanya dalam bahasa Inggris. Kamu ingin mempekerjakan saya. Waktu mulai berjalan. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Baik. Itu kode-kode. 2046. Masih ada 4 menit 40 detik. 204. Mengapa 2046? Mengapa banyak bertanya, cepatlah. Baik. Masih ada 3 menit. Tapi ini bagaimana caranya? Saya sarankan kamu menulis dulu di memo apa yang ingin dikirim. Ya benar, bagaimana saya bisa lupa? Waktu habis. Saya hanya ingin kamu tahu. Kamu benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan ini. Bukan karena pendidikanmu rendah. Tetapi karena kamu terlalu bodoh. Bos Zhao. Sebenarnya awalnya saya tidak ingin datang interview. Tapi tiba-tiba saya sadar. Kamu bisa mengajari saya banyak hal. Saya tahu pendidikan saya tidak cukup tinggi. Tapi tidak apa, saya bisa berusaha. Bagaimana kalau begini? Yaitu 3 bulan pertama kami. Gaji percobaan itu saya bisa tidak minta 1 sen pun. Ini yang orang berpendidikan tinggi tidak bisa lakukan. Saya tahu pendidikan saya rendah. Tetapi murah, ada keuntungannya. Berikan saya kesempatan ini. Zhao, Bos Zhao. 3 bulan saya akan menguji kamu dengan ketat. Anggap saja kita bertaruh. Taruhannya adalah pandangan kita terhadap masyarakat. Saya bilang kamu tidak akan bertahan. Semoga kamu bisa mengubah pandangan saya. Sungguh saya berhasil. Saya tidak akan menyerah. Segera datang ke kantor. Ada proyek pertama kamu. Sebelum datang tolong bersihkan wajahmu. Wajah saya kenapa? Saya berhasil. Halo, apakah ini Biro Perjalanan Hale? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu. Tahun ini Biro Perjalanan kami mengeluarkan banyak paket baru. Saya ingin menanyakan tentang kejadian di Jalan Raya nomor 3 pada tanggal 23 bulan ini. Sebuah bus pariwisata dari perusahaan Anda ditabrak dari belakang oleh sebuah mobil sedan. Apa ada keperluan penting? Saya ingin mencari pemandu wisata yang memimpin rombongan waktu itu. Maafkan saya, dia sudah mengundurkan diri. Semua tindakannya tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Bisakah kamu memberikan nomor teleponnya? Maaf, tidak bisa memberitahu. Apa ini perusahaan macam apa? Saya ingin mencari orang yang menyelamatkanku, tapi mereka malah menolak.
Saya harus masuk dulu. Baiklah kalau begitu kamu duluan saja. Oke, sampai ketemu nanti. Hei, kamu kemarilah. Kalau sempat kunjungi agen perjalanan Happy Travel. Agen perjalanan Happy Travel. Kenapa kamu tegang? Apa ada hubungan dengan agen perjalanan ini? Tidak. Baiklah, setelah kamu sampai di agen pariwisata Happy Travel, cari nomor plat kendaraan sesuai kertas ini lalu cari pemandu wisata di mobil ini pada tanggal 23 bulan ini. Pemandu di mobil ini. Bos Zhao, untuk apa Anda mencarinya? Saya ingin berterima kasih padanya. Kenapa banyak tanya? Cari saja orangnya. Ini. Perjalanan putus cinta. Pak Pohon, selamat malam. Izinkan aku memberitahumu kabar baik. Aku berhasil lolos wawancara dan mendapat pekerjaan baru. Hong Xiaodo, kamu hebat sekali. Kerja bagus, teruslah bekerja keras. Ayo datang. Ini saja mau bikin susah aku. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Pokoknya aku tidak akan menyerah. Pak Pohon, setelah ngobrol denganmu begitu lama, aku juga tidak tahu apakah kamu robot pohon atau seorang manusia yang hidup. Kamu setiap hari menampung rahasia sebanyak ini. Lalu kepada siapa kamu berbagi rahasia? Bos Zhao, aku sendiri yang akan melakukannya. Aku bukan mau bantu kamu. Cuma takut kamu merusak dispenser air kita. Lagi pula aku sudah baik-baik saja. Jangan perlakukan aku seperti orang lemah atau cacat. Mataku. Mengapa ada pasir di mataku? Sungguh aneh. Di dalam gedung ini masih ada pasir. Agak sakit. Sial. Pertemuan adalah secangkir anggur yang harum. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul adalah burung yang terbang ke selatan. Kenangan bahagia itu bukan untuk yang lain, hanya untuk persahabatan yang murni dan ketergantungan satu sama lain. Bagus sekali tulisannya. Ini bisa jadi.
Pak, bagaimana dengan ini? Ini rencana dan pengaturan saya kali ini. Terima kasih. Ningxia. Suara kecil. Pasti bisa. Xiao-xia, klienmu datang. Baik-baik ini. Cepat pergi. Baik, semangat. Kamu bilang dia bisa bertahan berapa lama? Bisakah seorang siswa SMK bertahan lama? Layakkah kita membahas ini? Kalian berdua jangan membicarakan orang di belakang saat jam kerja. Baiklah. Kak Lu 11, lihat skema yang saya revisi. Saya punya ide tentang konsep keseluruhanmu. Rasanya cukup bagus. Tapi bisakah semua perjalanan diringkas dalam 1 hari? Karena suami saya besok harus pergi dinas. Baik, tidak masalah. Tapi saya ingin bertanya, mengapa Tuan Zhang tidak datang? Dia seharusnya mendengar proposal kita. Dia sibuk bekerja. Lagi pula saya datang ke perusahaanmu. Rencanakan perjalanan perpisahan ini. Dia tidak tahu. Oh ya, saya punya permintaan lain. Tentang aspek kehangatan. Bisakah dikurangi? Ganti dengan simbol pernikahan kita. Sampai ke ujung proyek ini, oke. Selain itu, cari tempat yang punya makna kenangan. Putuskan masa lalu kita. Oh ya, kita pernah di bawah pohon besar. Pernah mengubur kapsul waktu. Kami ingin menggali kembali. Oke. Bu Chen, boleh saya menanyakan sesuatu? Dari apa yang Anda katakan tadi, sepertinya hubungan pernikahan Anda cukup harmonis. Lalu mengapa Anda bercerai? Maaf, saya hanya bertanya-tanya. Kalau begitu tunggu sampai saya selesai merevisi proposal ini. Saya akan langsung mengirimkannya ke email Anda. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Tidak apa-apa. Baiklah, begitu saja. Oh ya, saya dengar. Perusahaan saya, jalan saya Anda, sangat terkenal di industri ini. Dan saya dengar bos Anda sangat berbakat dan muda. Anda maksud bos Zhao ya? Anda kenal dia? Tidak, saya tidak kenal dia. Saya datang karena rekomendasi teman. Tapi memang sangat profesional. Terima kasih. Saya sangat puas, baiklah begitu saja. Hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa. Baik, hati-hati di jalan. Sampai jumpa. Aneh mengapa mereka bercerai ya? Kamu ini proyek. Bukan sensus penduduk. Apa hubungannya kamu dengan perceraian mereka? Saya bukan itu maksudnya. Saya hanya merasa lebih baik mendamaikan daripada memisahkan. Ini proyek pertamamu. Lebih baik kamu berhati-hati, jangan sampai ketahuan lagi mengorek privasi klien. Mengerti? Bikin kaget. Selesai. Ternyata sistem komputer ada yang berbeda. Lu 11 mana? Dia ada urusan, sudah pergi. Baiklah, kamu saja yang ikut saya. Saya. Ya, kamu. Apa kamu mau saya tunggu? Bos Zhao mau bawa saya kemana? Bukan urusanmu. Lalu kenapa kamu panggil saya keluar? Tunggu sebentar, nanti kamu tahu. Kamu dengar, di sini tidak boleh parkir. Kamu muter-muter aja di sekitar aku, selesai urusan aku telepon kamu. Terus kamu jemput aku. Bos Zhao, tapi aku tidak bisa nyetir. Please deh, kamu cuma bisa makan apa lagi? Kalau kamu gak bisa nyetir, kembalikan kuncinya ke aku. Oke, serahkan aja ke aku. Bisa. Serahkan ke kamu. Halo. Xiao Qiang hilang. Cepat bantu aku cari, aku lagi main catur.
Lawang aku gak main lagi. Cucuku Xiao Qiang hilang. Next time Lau Li maksud kamu apa nih? Kata janji main 10 kali baru 6 kali udah pergi. Benar-benar gak seru. Mobil kamu kenapa parkir di sini? Shifu, biarin aku parkir sebentar, aku sebentar lagi pergi. Kamu lihat ini kayak apa? Mengganggu kita main catur, kamu ngerti gak? Tempat ini kan cukup luas. Gimana kalau aku kasih kamu uang? 1 jam udah habis, aku langsung pergi. Aku kurang uang kamu. Aku punya uang, aku kasih tahu kamu. Nyetir langsung pergi. Bikin kesel. Om, gimana kalau aku temenin kamu main catur? Kebetulan kamu juga gak ada teman kalau aku menang. Aku tunggu bosnya datang kalau kamu yang menang. Mobil ini langsung pergi. Kamu temenin aku main catur. Umur catanku lebih tua beberapa kali lipat dari umur kamu. Kamu temenin aku main catur. Yuk main 1 kali. Benar-benar mau temenin aku main catur? Tentu saja, ayo. Kamu gak gila kan? Ayo. Ayo, aku gak percaya. Gadis kecil ini mau adu sama aku. Perlu dukungan dari para senior. Dan Kiao di sini mengucapkan terima kasih. Bagus kamu Sao dan Kiao, bilang mau keluar bikin ini. Kita pasti dukung. Terima kasih. Oke, tetap berhubungan ya. Oke, pasti bye. Oke, bye. Seka. Wang, kenapa kamu kalah sama cewek kecil? Tadi seharusnya jangan gerakan kuda itu. Apa maksudmu? Kamu kan cuma ngomong doang setelah kejadian. Orang bijak itu nggak ngomong saat lihat orang main catur, ngerti nggak? Jangan ngomong sembarangan. Baiklah, jangan ribut, biarkan dia mikir. Jangan ribut, biarkan dia mikir. Sedang main catur kok malah ribut. Ningxia. Bos Zhao. Aku suruh kamu jagain mobil. Malah di sini main catur. Lumayan juga ya cari hiburan. Aku lagi jagain kok. Kan masih utuh, nggak ada apa-apa. Apakah kamu mau lanjut main catur? Nggak, tunggu bentar. Om-om sekalian. Hari ini terima kasih banyak ya. Tapi aku harus pergi dulu. Harus pergi. Aku masih pengen balas dendam nih. Tapi bosku suruh buru-buru balik. Cewek kecil, aku harus bilang. Kamu memang jago juga. Aku kalah fair. Lain kali kita main lagi sampai 300 ronde. Bagaimana setuju? Sepakat. Oke. Cepetan naik mobil. Gak nyangka kamu jago main catur. Lumayanlah, dulu pernah belajar sedikit. Cuma belajar hal-hal yang gak berguna. Ini kok bisa dibilang nggak berguna? Ini kan hiburan. Kamu sekarang yang harusnya dipelajari belum bisa. Kemampuan bertahan hidup yang penting aja belum punya. Cuma fokus cari hiburan. Bos Zhao, aku nggak seperti yang kamu pikir. Yang nggak punya kemampuan sebenarnya ini diajari bapakku. Waktu aku masih kecil. Dia waktu itu tekanan kerjanya sangat besar. Jadi ini satu-satunya hiburan dia. Jadi aku pernah belajar sedikit. Sekarang gimana? Nggak ada. Bapakku sudah meninggal. Maaf ya. Nggak apa-apa, sudah lama sekali kejadiannya. Aku nggak bakal nurunin standar buat kamu cuma karena kamu ngomong ini. Aku juga nggak mikir gitu. Hei Ziwan, ada apa? Apa sih kalian berani banget ya? Gini aja Qin Hao ketemu di bar ya, bentar lagi aku kesana.
Beneran deh. Bos Zhao, adik aku ada masalah. Kalau gitu aku turunin kamu di stasiun MRT terdekat. Ada apa jangan-jangan kamu anggap aku supir? Mau aku anterin kamu sampai tujuan? Enggak. Kamu turunin aku di depan aja. Zhao si pelit. Kalau nggak ada aku bisa berhenti lama-lama. Sombong. Bos Zhao. Bos Zhao, tungguin aku. Bos Zhao, kamu ninggalin aku. Bos Zhao. Bos Zhao, kamu ninggalin aku. Bos Zhao. Bos Zhao, aku tahu kamu marah sama aku, pengen pecat aku. Tapi ini kan daerah sepi. Gimana kalau kamu anterin aku ke kota dulu, baru pecat aku? Kan kamu jago banget. Bisa ngurung tamu di ruangan. Ini gak bakal bikin kamu kesulitan kan? Tapi di sini juga nggak bisa panggil taksi. Kan kamu hebat, tinggal tepuk mobil di pinggir jalan aja. Bos Zhao, aku tahu salah. Tapi di sini kalau bisa panggil taksi pun nggak aman. Oh ya, berarti aku yang paling berbahaya. Sama besok kamu gak usah ke kantor buat ambil barang. Aku suruh lu 11 kirim ke kamu. Bos Zhao. Zhao si pelit. Kok aku nggak berguna banget ya? Nggak ada yang bisa aku lakuin dengan baik. Mama, Papa. Pengen banget ketemu kalian. Nggak ada yang bisa aku lakuin dengan baik. Kamu pinter juga yang ngeliat arah. Kalau kamu jalan kayak gini besok baru sampai rumah, tahu nggak? Bos Zhao, maaf. Naik. Kalau aku nggak jemput, kamu bisa jalan pulang ya. Iya, aku mau jalan pulang. Kamu puas sama penampilan kamu hari ini? Tidak, ini tidak cukup baik untuk bos saya. Kamu cepat sekali belajar bahasa Inggris. Itu menunjukkan ingatanmu bagus.
Aku sudah tertinggal jauh dari yang lain. Kalau tidak berusaha keras, bagaimana bisa mengejar yang lain? Kamu sudah menunggu lama tapi tidak ada yang menjemputmu. Sepertinya hubunganmu sehari-hari tidak terlalu baik. Siapa bilang? Kakakku sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau tidak bisa, aku masih punya teman online yang sangat baik. Kamu percaya teman online. Kamu tidak tahu apakah itu manusia atau anjing. Kamu benar-benar tidak mengerti. Meskipun kita belum pernah bertemu, tapi dia yang paling mengerti aku. Dan aku memberitahu semua rahasiaku padanya. 10 dari 9 kemungkinan itu situs untuk mengumpulkan data pelanggan. Apa di ponselmu banyak SMS sampah? Tidak ada sedikit pun romantisme. Aku pernah melakukan hal seperti itu saat kuliah. Untuk mengumpulkan data survei pasar. Dan membuat aplikasi ponsel. Kamu hebat, kamu bisa membuat aplikasi ponsel. Lalu sekarang? Apa sekarang? Bagaimana sekarang? Aku bisa mengunduhnya. Setelah tidak menyelesaikan tugas akhir. Tidak pernah digunakan lagi, tidak bisa diunduh. Perlu aku mengingatkanmu sesuatu? Kamu maksud bahan besok itu? Jangan kira pemecatanmu tidak berlaku. Aku tahu. Kamu menjemputku sepenuhnya karena semangat kemanusiaan. Dan aku sama sekali tidak memenuhi persyaratanmu untuk karyawan. Aku jauh dari persyaratanmu untuk karyawan. Tidak apa-apa, sebentar lagi sampai di kota. Aku akan menghilang di depan matamu. Pasti tidak akan muncul lagi. Lumayan punya kesadaran diri. Halo. Aku Sao dan Kiao. Mengapa mengubah rencana investasi jalanku? Sebelumnya kita sudah menandatangani niat kerja sama strategis. Baiklah, dadah. Sudah sampai di kota sekarang, kamu bisa pulang sendiri. Turun. Masuk. Sawi, Bos Sao, di mana kopi saya? maafkan saya akan segera menyiapkannya. Setelah Ningxia datang, semua ini disiapkan olehnya. Rekan-rekan kerja juga sudah terbiasa. Bos Sao, apa Anda tidak merasa tidak enak badan hari ini? Saya pikir avatar yang sangat jelek itu adalah buatanmu. Saya juga bisa menggambar bahkan lebih bagus darinya. Di mana dia? Apa maksud kamu, Ningxia? Hari ini dia tidak datang dan dia juga tidak izin. Saya akan segera membelikan Anda kopi sekarangnya. Tidak usah repot-repot. Kamu duluan saja. Terima kasih atas kerja kerasmu, sampai jumpa. Ningxia, tolong ya. Baiklah, tidak masalah. Ningxia, tolong fotokopi ini, besok saya butuh. Dadah. Makasih banyak ya. Istirahat lebih awal ya. Sia-sia semua serahkan padamu, bisa kan? Tidak masalah. Tapi jangan lapor bahwa kami membuli kamu ya. Pegawai baru harus melakukan klasifikasi dokumen ini. Tidak akan. Saya tahu kalian ingin saya lebih memahami perusahaan. Tenang saja, saya pasti akan menyelesaikannya. Kerja yang baik ya.
Yang merah harus diselesaikan dalam seminggu. Merupakan rencana mendesak. Yang hijau sudah ditandatangani dan perlu direncanakan. Yang coklat belum ditandatangani. Yang hitam perlu diselesaikan perencanaannya. Silakan tinjau. Apa saya sudah memecatnya kemarin? Selesai. Saya akan terlambat dimarahi habis-habisan oleh Zhao. Sudah dipecat. Lalu kenapa masih buru-buru? Juga cukup baik bisa tidur siang. Kenapa rasanya aneh sekali? Apa aku seorang masokis? Sehari tidak dimaki tidak bisa tidur nyenyak. Zhao si pengupas kulit. Apa kamu tidak ingin hidup lagi batas setengah jam? Segera muncul di kantor saya. Kerja. Bos Zhao, terima kasih banyak. Sekali lagi memberi saya kesempatan ini. Kesempatan itu didapat dengan usaha sendiri, bukan diberikan orang lain. Meskipun saya sangat tidak suka dengan Anda. Anehnya klien malah suka dengan cara Anda. Ini kopi Anda, Bos Zhao. Ini untuk Anda. Halo, ini untuk Anda. Terima kasih. Baik, ini adalah rapat tingkat kepala departemen. Orang yang tidak berkepentingan harap segera meninggalkan ruangan. Maaf. Saya tadi tidak mengerti. Saya sekarang pergi. Maaf, mari kita mulai. Besok akhir pekan lembur ikut saya menemui klien. Selain itu, ini ada beberapa informasi tentang perusahaan investasi dan daftar nama direktur yang perlu kita hubungi. Anda baca baik-baik, persiapkan dengan matang. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Tapi saya masih ada urusan lain. Ini perintah bukan diskusi. Tidak ada tapi ingat. Ya sudah terjual ke Zhao si pemeras. Apa yang Anda katakan lebih keras? Semua mengikuti perintah. Ada satu hal lagi, besok saat menemui klien jangan terus bersin. Jangan selalu membuat situasi yang memalukan. Siapa suruh Anda menyemprot parfum terlalu banyak? Tentu saja. Anda bikin saya kesal. Banyak sekali.
Mr. Pohon. Anda pohon seperti apa? Apakah pohon pinus yang sendirian di puncak gunung yang melihat semua pemandangan indah di dunia? Atau pohon di hutan luas tak berujung yang dihuni banyak hewan kecil? Apakah Anda hidup sendiri atau bersama teman-teman? Apakah kalian punya bahasa pohon? Saya hanya ingin bertanya, jika Anda yang pertama, apakah akan merasa kesepian? Ningxia belum pulang ya? Saya tinggalkan si antak Anda. Tidak usah, saya juga sebentar lagi pulang. Anda sangat rajin, setiap hari selalu yang terakhir pulang. Dasar saya memang kurang dari yang lain. Jadi harus bekerja keras. Udah hampir. Tante, aku duluan ya. Bos Zhao, aku udah di lobi. Permisi, ruang rapatnya di lantai berapa, Ningxia? Zhao si pelit ini. Kaya banget. Tinggal di tempat mewah gini. Bos Zhao. Aku tanya, kamu udah hafal semua belum? Udah hafal semua. Li Jiankuo. Bos perusahaan keuangan Guangsheng. Umur. 59 tahun. Status pernikahan. Sudah menikah, punya 2 anak yang lagi kuliah di Inggris. Hobi. Nonton komedi, minum teh, sama main golf. Zodiak. Scorpio. Tuan Qian. Bos perusahaan Good Luck. Umur. 55 tahun. Hobi. Suka minum alkohol, dijuluki corong alkohol. Ukuran sepatu. Kayaknya ini nggak ditulis di sini. Aku cuma nyoba kamu. Kamu semalam hafal 1 buku ini semua. Gak tahu, nanya aja. Aku takut kalau aku nanya, kamu bakal bilang aku pendidikannya rendah, nggak bisa apa-apa. Gak kelihatan kamu gak punya banyak kemampuan, tapi harga dirinya tinggi banget. Bukannya kamu dulu pernah jadi pemandu wisata bertahun-tahun, seharusnya kulitmu tebal. Kamu ini serangan pribadi banget. Bos Zhao ini pacar kamu ya? Ayo kita pergi. Bos Zhao, hari ini hari pertamaku ketemu klien. Aku sangat bersemangat. Tapi nanti kamu yang nyetir ya. Soalnya aku belum bisa nyetir. Tapi lain kali aku pasti belajar nyetir, tenang aja aku. Udah. Aku bos kamu, bukan supir kamu. Alamatnya kamu udah punya, ya kamu naik taksi aja sendiri. Jam 9:30 kalau kamu belum sampai. Ya sudah, kamu gak usah datang. Apa maksudnya Bos Zhao? Siapa ini? Ningxin ini Wang, sekretaris Bos Feng dari perusahaan Edward. Akan melakukan inspeksi ke beberapa toko perhiasan besar di kota ini. Kamu temani saja.
Wang sekretaris, saya masih ada pekerjaan. Belum selesai. Ini saya nggak bisa bantu kamu atasi sendiri. Mobil sudah menunggu cepat. Baiklah Wang sekretaris. Bos Zhao, saya sudah lama mengamati kamu. Kenapa setiap kali kamu minum teh atau kopi, selalu menyisakan seperempat? Orang kaya memang suka buang-buang. Ini cuma kebiasaan pribadi. Kamu ngapain ikut campur? Pokoknya saya nggak ngerti sama orang-orang yang punya kebiasaan aneh-aneh. Bos Fan, Bos Liu, Bos Li. Halo, sudah lama tidak bertemu. Silakan duduk. Baik-baik. Halo. Xiao Qiao. Hari ini kenapa tiba-tiba ngajak kami main golf? Karena lagi pengen main. Ingin minta bimbingan dari para senior. Mohon jangan terlalu keras. Anak muda sekarang memang hebat. Tapi skill golfmu belum tentu bisa mengalahkan kami. Kalau begitu mohon maaf. Hari ini kita adu skill. Seperti biasa 18 lubang. Sepakat kalau saya kalah. Iuran tahun depan saya yang tanggung. Sepakat. Tapi yang saya penasaran. Kalau kamu menang, apa permintaanmu? Di hadapan para senior mana mungkin saya berani menang. Anak muda memang harus rendah hati. Tapi kadang juga harus berani. Dulu ibumu memiliki keberanian yang tidak akan berhenti sebelum mencapai tujuannya, sehingga bisa sukses di dunia bisnis. Sangat tidak mudah memang. Lihatlah ibumu mulai dari sebuah warung kecil, sampai memiliki bisnis seperti sekarang, termasuk klub golf ini. Salut. Wah, ternyata lapangan golf ini milik keluargamu. Kalau aku menang, harap para paman bisa mendukung proyekku. Kamu sudah siap-siap, ya seperti perjamuan Hongmen. Baiklah, ayo kita bertanding. Ayo kita harus semangat. Semangat-semangat. Hari ini aku belajar banyak dari keterampilan golf para paman. Aku mengakui kekalahanku. Janjiku sebelumnya pasti akan kutepati. Xiao Qiao, kamu serius ya? Denganmu menemani kami bermain golf, kami sudah sangat senang. Janji sebelumnya tidak usah ditepati. Paman Li. Apa ini? Buka saja nanti kamu tahu. Xiang Sheng. Ini pertunjukan penutupan, susah dapat tiketnya. Ya, kebetulan ada pertunjukan saat liburan musim panas. Kedua putra paman juga sudah pulang dari luar negeri. Bisa ajak seluruh keluarga untuk menonton. Baik. Baiklah, aku terima niat baikmu ini. Oke, saya yakin para paman sudah melihat proposal saya. Ada pertanyaan tentang proyek ini. Xiao Qiao. Kami sudah tua. Seperti kata kalian, kami sudah ketinggalan zaman. Tentang ekonomi internet, kami benar-benar tidak paham. Tidak berani banyak bicara. Begini saja, tunggu anak saya pulang. Kamu bisa berbicara dengan mereka tentang kerjasama. Anak muda memang ingin berwirausaha. Tapi yang benar-benar sukses ada berapa orang? Saya yakin kamu orang yang bijaksana. Tidak akan membuat kesalahan. Xiao Qiao, sebenarnya sebelum datang ibumu sudah memberi tahu kami. Kami dan ibumu sudah berteman lama.
Di dunia bisnis yang penting adalah hubungan dan muka. Kamu pasti mengerti. Kita tidak bisa tidak menghormati muka dia. Sebagai paman saya ingin menasihati kamu. Gan Ming meninggalkan Blue Bridge International. Sebagai penerus pertama. Sendiri berusaha di luar sana. Dengarkan nasihat saya. Kamu sudah cukup dewasa. Cepatlah menikah dan punya anak untuk menggantikan ibumu. Tentu saja konflik antara kamu dan ibumu. Kita semua sedikit mendengarnya. Tapi yang lalu biarlah berlalu. Yang paling dekat di dunia ini adalah keluarga. Bukankah ada lagu yang bagus? Berjudul Hanya Ibu Yang Terbaik di Dunia. Xiao Qiao, ibumu benar-benar sangat susah. Sangat susah. Saya tahu. Mari kita semua makan. Ayo makan-makan. Apa saya sebegitu cantiknya? Kalau mau melihat senior, lihatlah dengan terang-terangan. Sombong. Bos Zhao, kamu benar-benar anak orang kaya ya. Keluarga kamu punya lapangan golf yang besar. Bos Zhao, kamu bilang keluarga kamu begitu kaya. Mengapa susah-susah mencari investasi? Diam. Ingat identitas kamu. Kamu dipanggil untuk bekerja, bukan untuk menyelidiki privasi bos. Saya tidak bermaksud menyelidiki privasi kamu. Saya hanya merasa perusahaan keluarga kamu begitu besar. Seharusnya bisa berinvestasi di perusahaan kita. Turun. Apa yang salah saya lakukan lagi? Turun. Baik-baik, pergi-pergi. Bos Zhao, Bos Zhao. Dibuang lagi di jalan. Mengapa saya selalu sial selalu bertemu bos seperti ini? Untungnya ini di kota. Kalau lain kali saya dibuang ke hutan belantara, bisa dimakan harimau. Tidak mungkin tidak ada lain kali. Saya mau mengundurkan diri, saya mau mengundurkan diri. Saya tidak mau kerja lagi. Minum pelan-pelan, kenapa kamu terpengaruh? Tambah satu lagi. Kamu kenapa? Jangan minum lagi. Kenapa takut buang-buang minumanmu? Tidak apa-apa, aku punya uang, aku yang bayar saja. Apa maksudku begitu? Maksudku ada apa, ceritakan padaku. Jangan menyiksa dirimu sendiri. Bajingan. Aku mengebermu, kenapa? Kamu memarahiku. Aku tidak memarahimu. Aku sedang memarahi bajingan yang kejam itu. Siapa yang berani menyakitimu? Ceritakan padaku, aku akan menghajarnya. Hajar pasti akan menghajarnya dengan baik. Tentu saja, siapa itu? Aku sangat marah. Kenapa aku begitu bodoh sampai dipermainkan oleh orang yang sama dengan cara yang sama 2 kali? Apakah semua orang kaya suka dipermainkan? Teman Xiaoxia, aku hampir mati karena khawatir padamu. Kamu harus menceritakan semuanya padaku. Siapa itu? Itu bosku Zhao, si pemeras. Aku curiga apakah saraf senyumnya rusak. Setiap hari wajahnya kaku seperti ikan mati, tidak pernah tersenyum. Apa yang salah kulakukan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, lalu dibuang ke pinggir jalan. Terakhir kali lebih parah, aku bahkan dibuang ke hutan belantara. Berlebihan sekali benar-benar. Sekarang bukan aku yang bilang. Mencari masalah sendiri. Meninggalkan posisiku sebagai nyonya pemilik toko yang terhormat. Malah mau menjadi pelayan orang lain, siapa yang disalahkan? Pikir baik-baik, jangan lakukan lagi. Berhenti kerja, datanglah ke sini, jadi nyonya pemilik toko. Bagaimana? Benar juga, aku setiap hari menderita lelah, sekarang juga marah.
Hei Hyuan, Kakak kedua ada masalah besar. Kakak pertama sedang lembur, tidak ada waktu. Aku hanya bisa meminta bantuanmu untuk menyelamatkanku. baik, aku tahu, aku segera datang. Aku antar kamu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Sudah tahu. Tuan Pohon setiap malam tiba. Mendengarkan fantasi Skuman, kenangan hangat yang pernah ada dari dalam hati mengalir. Orang yang telah tiada, begitu dekat tapi jauh. Meski wajah mereka samar, tapi bisa merasakan kehadiran mereka. Kamu hanya bisa merasakan kejernihannya seperti mimpi, keindahannya seperti cahaya bulan mengalir dari hati ke hati. Seperti matahari terbenam di masa muda. Tak bisa diungkapkan, seperti pertama kali bersandar di bahu kekasih, menangis tanpa suara. Seperti di usia senja, menatap matahari terakhir, saling memandang tanpa kata. Seberapa jauh kita dari kehilangan segalanya, tanpa rumah. Kita pernah berpura-pura baik-baik saja. Untuk hidup seperti yang kita inginkan. Berapa banyak tekanan yang harus kita tanggung. Pak Pohon, tahukah kamu mengapa aku suka lagu ini? Karena itu bisa membuatku menyentuh orang yang telah tiada, memberiku keberanian dan harapan. Pak Pohon, kamu mungkin tak bisa merasakan rasa sakit kehilangan orang tercinta. Aku bisa. Mungkin malam ini aku akan susah tidur. Ragu apakah harus memilih pekerjaanku lagi. Pak Pohon, sudah banyak rahasia yang ku beritahu, tapi aku sama sekali tak tahu tentangmu. Kamu seperti apa sih? Sedang bingung jenis pohon apa ini. Bagaimana kalau kita bertemu? Ya ampun, akan bertemu gimana-gimana. Sangat gugup. Ya ampun, ternyata akan bertemu. Luar biasa. Sia-sia tengah malam ngapain sih? Bukannya sudah kuberitahu dunia ini rumit. Bahkan teman harus waspadai apalagi ngobrol dengan netizen. Tidur lebih awal. Ya ampun, sangat gugup. Sabtu sore jam 2. Koridor di tepi Danau Taman. Ingat Sabtu sore jam 2. Gimana ya, aku harus pakai apa? Nggak ada baju yang bagus. Minta ke kakak aja.